selamat datang di acara webinar bersama Winning Team. Malam hari ini acara kita akan dipandu oleh pembawa acara kita yang sangat luar biasa. Mari kita sambut dengan aplaus yang luar biasa untuk beginner Bapak Muhammad Arsyad. Silakan Bapak Muhammad Arsyad. Oke. Terima kasih Ustadz Amin, luar biasa. Oke, selamat malam Anda semua teman-teman. Tunjukkan antusias kita malam hari ini. Biasa. Oke, ketik angka 11111 untuk moderator kita malam hari ini, Ustadz Amin. Oke, luar biasa ini. Wah, 1111 luar biasa. Oke, mantap nih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat malam teman-teman semua. Semoga malam hari ini kondisinya sehat, bahagia ya, tetap semangat tentunya. Dan insya Allah ya, semoga rezeki kita terus berlimpah dan penuh keberkahan teman-teman. Oke teman-teman semua, malam hari ini kita kembali lagi di acara bisnis training ya, atau webinar pola pembimbingan untuk teman-teman yang sudah bergabung di One More International tentunya. Nah, kami dari Winning Team ya menyiapkan modul-modul yang tentunya akan membekali Anda semua untuk meraih kesuksesan di bisnis ini tentunya teman-teman ya. Karena kenapa? Di dalam membangun bisnis ini kita perlu banyak hal yang kita harus pelajari ya. Karena untuk membangun bisnis yang besar tentunya harus dengan cara yang benar insya Allah. Dan malam hari ini teman-teman yang udah hadir di dalam ruangan Zoom ini berarti Anda sudah orang-orang yang sudah memutuskan untuk menjadi pejuang-pejuang keluarga dan Anda sudah memutuskan untuk sukses bersama One More International ya, dengan keseriusan Anda mengikuti acara malam hari ini teman-teman. Baik teman-teman semua, mungkin sebagian dari kita malam hari ini sudah hadir, hampir kurang lebih berapa orang nih ya, hampir 20 orang yang sudah hadir. Mungkin teman-teman yang lain mungkin masih di jalan atau mungkin masih kehujanan ya. Ruangan Zoom kita selalu kita buka sampai Ustadz Amin menutup pintu nanti. Oke teman-teman ya, teman-teman yang ada di dalam ruangan Zoom meeting malam hari, saya ingatkan kembali untuk timnya yang masih ada di dalam di luar ruangan Zoom meeting malam hari ini, yuk segera japri, segera infokan agar segera masuk ke dalam Zoom meeting kita malam hari ini. Karena kenapa? Karena ini penting. Karena materi malam hari ini sangat penting sekali teman-teman semua. Kenapa saya katakan penting? Karena biasanya orang selalu bertanya tentang ini. Orang yang mau berbisnis ya, tim kita atau orang-orang kita ajak untuk bergabung di dalam bisnis One More International Asia ini, atau orang-orang kita mau ajak untuk berbisnis franchise ini, mereka selalu bertanya modalnya berapa. Nah, malam hari ini kita akan belajar banyak bagaimana membangun bisnis ini, teman-teman ya. Dan tentunya saya sangat beruntung, saya mengapresiasi teman-teman yang terus istiqomah belajar dan siap belajar malam hari ini. Ini salah satu ciri ya, ciri-ciri orang-orang yang insya Allah hidupnya penuh sukses, penuh keberkahan, dan akan meraih prestasi-prestasi yang bersinar di tahun 2023 insya Allah ya. Oke teman-teman semua, malam hari ini kita beruntung karena senior kita, pelatih kita selalu standby, selalu siap berbagi kepada kita semua bagaimana langkah-langkah ya, langkah-langkah membangun bisnis ini dengan pola yang benar teman-teman ya, dengan pola yang benar. Dan malam hari ini ya kita belajar ya, kita belajar bagaimana membangun bisnis ini dengan cara yang benar, mulai dengan mindset yang benar. Karena kenapa? Kalau kita membangun bisnis ini, orang bertanya, modal itu selalu dikaitkan dengan uang dulu. Ternyata tidak, teman-teman semua. Nah, terus bagaimana, apa modal terbesar untuk kita mulai bisnis ini? Dan malam hari ini kita belajar, ya. Kita belajar kepada senior kita, kepada pelatih kita, yang beliau sudah terbukti melatih ratusan orang, ya, sudah menjadi rocky di dalam tim bisnis beliau, dan sudah ratusan orang yang berpenghasilan puluhan juta di dalam tim bisnis beliau. Dan malam hari ini kita akan belajar langsung ya dari beliau bagaimana memulai bisnis ini, apa modalnya, apa modal terbesar untuk kita memulai bisnis yang besar ini bersama One More International Asia. Nah, di tengah-tengah kita sudah hadir pelatih kita, coach kita,
apprentice Bapak Eko Wahyudi. Nah, kita sapa dulu. Assalamualaikum, semangat malam, Coach. Waalaikumsalam, Mas Arsa. Luar biasa. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, ini Mas Arsa sesuai full nih. ya? Ya lagi ini karena perjalanan luar biasa ini, seperti ular-ular luar biasa. Karena memang kurang istirahat juga di perjalanan ya. Oke, teman-teman semua. Nah ini di tengah-tengah kita udah hadir nih coach kita, Coach Eko Wahyudi nih. Dan saya juga posisi ini lagi di lagi di kampung ini, kampung kelahiran saya di Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah ya. Perjalanan kurang lebih memakan waktu kemarin hampir 24 jam. Ya, 24 jam ya karena bawa anak dan keluarga ini. Makanya agak kurang fit sedikit ya. Kalau tidak dibantu dengan produk One More nih bisa tepar sudah ini. Oke, teman-teman semua nih malam hari kita belajar nih. Oke, Coach Eko Wahyudi nih. Banyak orang untuk memulai bisnis. Pasti yang ditanya modalnya berapa, Mas? Ya, modalnya berapa, Kang? Modalnya berapa, Bos? Ya kan? Nah, modal terbesar untuk membangun bisnis ini apa ini? Ya, karena ini juga yang biasanya kita tanyakan di awal. Orang-orang awal atau bahkan kita sendiri nih yang bertanya ini. Betul nggak, Coach? Modal awal yang harus kita siapkan itulah pulus dulu, ya. Apa itu betul? Nah, malam hari kita belajar dengan Coach Eko Wahyudi. Oke, boleh Coach Eko berbagi ke teman-teman apa modal terbesar atau modal apa yang harus kita siapkan untuk membangun bisnis raksasa bersama One More nih. Oke, Coach. Silakan. Mas Arsa, terima kasih ya. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Semuanya Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Saudara-saudaraku yang masih tetap istiqomah untuk mau belajar, ya. Seperti biasanya kita ulang kembali, ya kan. Setiap Selasa malam ini adalah acara pembelajaran buat all member. Jadi tidak ada syarat, yang penting sudah punya akun ya, sudah menyerahkan data. Dan ini memang untuk karena orang-orang yang memutuskan bergabung menjadi bagian dari One More International ini biasanya orang-orang yang banyak yang coba-coba. Banyak yang coba-coba pengen gitu, ditawarin bahwa ini adalah sebuah peluang bisnis gitu ya, peluang bisnis, sehingga dia bisa menerima, oh saya juga sedang mencari bisnis selama ini gitu. Cuman banyak orang yang memulai bisnis itu salah, dalam mindsetnya salah gitu ya. Memang benar ya kan, memang benar bahwa untuk memulai bisnis itu diperlukan modal. Cuman masalahnya adalah modal itu tidak selalu uang. Nah, gitu ya. Modal itu tidak selalu uang gitu. Karena untuk membangun bisnis sebetulnya berapapun modal Anda, kalau ada satu ya yang paling fundamental itu Anda tidak miliki, maka seberapapun modal Anda akan habis. Seberapapun modal Anda akan habis. Karena berbisnis sebagai seorang pebisnis itu perlu pengalaman, perlu latihan, ya. Jadi perlu mengalami pasang surut, ya. Perlu mengalami pasang surut. Kenapa? Karena memang dunia bisnis adalah dunia yang dinamis, ya, selalu bergerak, kemudian ada naik, ada turun, gitu kan. Tidak selalu naik, tidak selalu turun juga. Jadi ada naik dan ada turun. Ini adalah sesuatu yang dinamis. Nah, malam ini saya ingin berbagi ke teman-teman semuanya, apa sih yang diperlukan ya untuk membangun bisnis, dan kita memposisikan sebagai pebisnis. Coba di ruangan ini siapa yang profesi sehari-harinya karyawan? Coba ketik angka 1. Yang profesi sehari-harinya sebagai karyawan, ketik angka 1. Nggak ada? Oh ada. Ya. Pak Rudi, Medan, karyawan. Oke. Hanya Pak Rudi ada ya. Siapa yang Rian? Ya. Siapa lagi coba? Sandri. Oh itu Rudi Batam ya, Rudi Batam. Ya yang tadi Rudi Batam. Oke. Ya. Oke, siapa sekarang yang sebagai ibu rumah tangga saja?
Jadi memang kerjaannya cuma di rumah. Ketik angka 2. Yuk. Ada? Oh, tidak ada. Oke. Siapa yang profesinya sebagai wirausahawan? Jadi mungkin berdagang, punya toko, ya kan, atau punya bengkel, atau pokoknya usaha deh, wirausaha. Ketik angka 2. Ya, Sandri angka 2, ya. Rian juga angka 2 loh. Rian berarti karyawan dan wirausaha berarti. Halim wirausaha, oke. Ya, ya laris manis. Risman ya. Oke. Nah, sekarang Pak Ferry. Oke, sekarang siapa yang pengangguran? Maksudnya nggak ada kerjaan gitu ya. Ketik angka 3 ya. Ketik angka 3. Maksudnya nggak ada kerjaan gitu. Ustadz Amin. Ya, oke. Ya, ya gini teman-teman. Ya, jadi dunia Sofyan Hadi ini pengangguran. Ya, oke. Jadi ayo malam ini kita sama-sama untuk menyatukan visi ya. Ya, oke, apapun latar belakang Anda lah. Apakah Anda karyawan, apakah Anda ibu rumah tangga, atau apakah Anda sebagai wirausahawan gitu kan. Sebagai wirausahawan ya pedagang itu masuk dagang itu termasuk dalam wirausaha gitu ya. Nah, sekarang yuk kita satukan visi, siapa yang ingin menjadi seorang pengusaha. Pengusaha itu adalah pebisnis ya. Beda ya, pedagang sama pebisnis ini beda ya. Pedagang sama pebisnis ini beda ya. Pedagang itu mikirnya adalah bagaimana dia bisa mencetak omset waktu itu ya. Kalau pebisnis ya, atau pengusaha, dia berpikir bagaimana mengembangkan usaha yang sudah ada ya. Mengembangkan usaha ya, dia sudah punya ketemu usaha, kemudian dia kembangkan usahanya ya, sehingga dia memiliki banyak cabang ya, jamak banyak cabang ya. Oke ya. Nah, sekarang teman-teman, yuk kita semua ini sebenarnya sudah bergabung dengan One More International Asia ini sebetulnya sudah masuk dalam ranah apa, ya kan? Apakah Anda karyawan, atau Anda wirausaha, atau Anda pengusaha? Nah, coba saya pengen tahu Ustadz Amin. Nah, ini sebagai moderator kita nih. Ini bisa ditampilkan Ustadz Amin wajahnya. Saya mau ngobrol nih sama Ustadz Amin. Bisa Ustadz Amin? Bisa. Nah, oke. Ustadz Amin, saya mau tanya nih, ya kan? Anda bergabung dengan One More International ini, Anda sebagai karyawan, atau Anda sebagai wirausahawan, atau Anda sebagai pebisnis? Pebisnis. Pebisnis. Apa alasannya? Karena bukan sebagai karyawan, tetapi pemilik usaha ya. Usaha Oke. sendiri. Ya, siap. Oke, terima kasih Ustadz Amin. Nah, kalau Mas Arsad bagaimana? Oke, pebisnis plan, pebisnis. Bisnis. Oke. Ya, Pak Rudi, Medan mana Rudi Medan? Siap kok, siap. Bagaimana? Anda bergabung dengan One More ini Kalau saya memandang saya di One More ini sebagai pengusaha dan pebisnis. Oke. Ya. Pengusaha dan pebisnis karena gimana? Coba.
berkembangnya usaha saya, berkembangnya penghasilan saya tergantung kinerja saya dan pemikiran saya. Kira-kira Oke, begitu, Coach. mantap ya. Oke, saya pengen yang ibu-ibu, ada nggak sini ibu-ibu ya? Ibu-ibu di sini, eh ibu siapa di sini ya? Bu Dwi, Dwi atau ini Bu apa ini? Ibu Nafi apa? Gombong ini siapa nih ya? Munjiah. Ibu Munziah coba. Ada nggak yang mewakili perempuan deh? Atau Ibu Mike Senduk dari Jayapura? Atau Ibu Surahmi dari Muntilan coba. Anda bergabung dengan One More ini memposisikan diri sebagai karyawan atau sebagai wirausahawan atau menjadi sebagai pebisnis atau pengusaha. Atau ini ada Bu Bidan ini, atau Bu Bidan dari Solo nih, Bu Naryati. Saya nyambi Ya, periksa. nggak apa-apa, ngomong aja sebentar. Kalau Bu Bidan gimana ini? Memposisikan diri sebagai apa ini? Saya masih periksa pasien, Karyawan? masih periksa pasien pakai Bu. Iya. Oke lah, oke. Bu Bidan lah diterima pasien. Dinasti ini siapa nih ya? Dinasti Brebes ini siapa? Oke, ya. Kalau nggak ada yang mewakili, teman-teman tadi sudah mewakili lah ya. Saya pikir begitu. Jadi gini teman-teman, sikap dasar ini sangat penting. Sikap dasar Anda bergabung dengan One More itu akan menentukan hasilnya. Contoh, kalau Anda bergabung dengan One More dan Anda menganggap bahwa Anda bekerja untuk One More, berarti Anda posisikan sebagai karyawannya One More. Jika cara berpikir Anda menjadi karyawannya One More, maka Anda bergerak tidak leluasa, alias Anda akan bergerak jika upline Anda teriak-teriak, ayo presentasi, ayo ikut Zoom, ya kan? Karena karakter karyawan itu adalah dia akan mengikuti aturan yang sudah ditentukan. Ya, jadi cara berpikir Anda ini harus dari awal harus benar teman-teman. Ya, kemudian jika Anda berpikir bergabung dengan One More International ini adalah sebagai wirausahawan, maka yang Anda lakukan pasti sebagai wirausahawan, alias Anda pasti akan banyak berdagang. Jadi ketemu bagaimana, oh saya gabung dengan One More berarti saya dagang. Ya, berarti saya berdagang. Dulu. Berarti nggak boleh ya Pak? Boleh, ya kan? Boleh, ya karena memang untuk menjadi pebisnis syaratnya harus siap menjadi pedagang dulu gitu. Cuman ini adalah cara berpikir awalnya teman-teman. Saya ingin mengajak Anda bercara berpikir awalnya. Nah, kalau Anda berpikir sebagai pengusaha maka cara berpikirnya juga akan beda. Bagaimana cara berpikir seorang pengusaha? Ya, di saat dia melihat sebuah peluang, ya, karena Anda melihat One More ini dengan produknya yang unik, ya produknya yang memang baru, ya baru di dunia farmasi di Indonesia terutama, apalagi semua produk ditempel, ini sesuatu yang menarik. Ya, kalau biasa kita minum banyak, ya pil, sirup, ya kan, air mineral, kopi, teh, ya kan, dan semua diminum, ya. Tapi produk ini menawarkan ditempel. Nah, sebagai jiwa pengusaha, Anda melihat ini sebuah potensi besar. Kemudian Anda pasti akan berpikir besar. Oh iya, ini produk bagus, produknya unik, baru, banyak orang yang membutuhkan,
karena berhubungan dengan kesehatan dan kecantikan. Anda berpikir sebagai pengusaha, saya ambil peluang ini dan saya akan kembangkan bisnis ini ke seluruh wilayah. Nah, jadi bukan berpikir di tempatmu saja, tapi berpikir bagaimana saya kembangkan ke seluruh wilayah yang ada. Karena apa? Karena dengan membangun Warmore ini, kita bebas mengembangkan di seluruh dunia. Jadi tidak terbatas oleh wilayah. Tapi kalau Anda berdagang, maka Anda terbatas oleh wilayah Anda. Ya misalkan Anda buka toko, ya kan? Ya Anda pasti akan terbatas di wilayah Anda di situ saja. Paling radius berapa kilo ya, orang paling bisa mau melihat toko Anda. Nah, tapi sebagai pebisnis, Anda lihat ini sebagai potensi besar, ya yang bisa kita kembangkan, ya ke seluruh dunia. Ya, oke lah, nggak usah berpikir dunia, Indonesia, ya dengan 34 provinsi, dengan penduduk yang 300 juta. Semua butuh sehat, semua perlu sehat. Anda sebagai pebisnis berpikir, yes, ini market yang besar, ini potensi yang layak saya perjuangkan. Nah, maka kalau Anda berpikir seperti itu, Anda akan berpikir bagaimana Anda bergerak cepat, karena ini baru, ya. Anda akan berpikir bergerak cepat mengembangkan usaha. Anda tidak akan sia-siakan waktu. Nah, teman-teman, oke, sekarang saya ingin mengajak kira-kira kalau saya paparkan dengan potensi tadi, ini sebuah produk yang unik, produk yang baru di Indonesia, gitu kan? Bukan lazim produk yang diminum, tapi hanya ditempel. Kemudian marketnya atau pasarnya ini luas sekali seluruh dunia. Ya kita berpikir seluruh Indonesia. Kira-kira menarik nggak kalau kita garap bisnis ini? Tapi mindsetnya adalah sebagai seorang pebisnis, bukan sebagai pedagang. Karena kalau pedagang, seberapa kuat Anda jualan, itu pasti kepentok. Anda mentok pada satu titik di saat Anda, kalau Anda pintar jualan, oke. Satu bulan misalkan bisa jualan PNG 1000 pack misalkan. Ya, tapi pertanyaannya, kalau Anda sakit, maka selesailah, Anda tidak bisa jualan. Ya, itulah wira swasta atau pedagang ya. Nah, tapi beda dengan pengusaha, walaupun Anda sakit, walaupun Anda tidak melakukan, kalau Anda bangun ini dengan mindset pengusaha, Anda bangun sistemnya, Anda bangun jaringan Anda bangun network Anda, maka walaupun Anda sibuk, walaupun Anda lagi berlibur, tapi tetap profit menghasilkan. Nah, kira-kira siapa yang sekarang siap untuk menjadi pengusaha bersama dengan Warmore? Ketik angka 1. Wow, ketik semua, wih mantap, ya. Nah, mantap sekali. Oke, teman-teman, pelan-pelan ya, pelan-pelan, mantap. Yes. Oke, berikutnya, lanjut ke berikutnya. Kalau kita sudah sepakati bahwa kita menganggap bahwa One More International ini sebagai bisnis, ya karena kita ingin posisikan sebagai pebisnis, pengusaha, maka kita harus paham bahwa bisnis itu adalah investasi. Catat ya, bisnis itu investasi. Seluruh pebisnis di dunia ini, bisnis apapun, semua pasti berani berinvestasi. Wah Pak, saya nggak punya uang. Ya investasi bukan sekedar uang teman-teman. Ya, nanti saya akan ceritakan ya malam ini. Oke, investasi sebagai pebisnis itu apa saja yang dibutuhkan. Nah ini akan saya sampaikan malam ini. Oke Ustadz Amin, boleh dibagikan. Nah ini teman-teman, ya seorang pebisnis itu ada hal ya investasinya ya. Ada 3 hal. Yang pertama uang, waktu dan mental. Nanti yang mental yang kita kupas terakhir ya. Uang. Ya, kita ngomong dulu satu persatu. Ya, karena kita pebisnis ya pasti ada yang kita investasikan berupa uang. Cuman besar kecilnya investasi uang itu tergantung kita. Ya. Jadi sebenarnya pertanyaannya adalah investasi itu apa?
selama ini kan sering Anda mungkin dengar ya, investasi, contoh investasi apa, investasi properti, investasi tanah, investasi sawah, misalkan investasi emas, misalkan begitu ya. Kemudian ada investasi apa, logam mulia yang lain, gitu, investasi saham, misalkan begitu. Nah, tapi ada yang investasi bodong, nah, misalkan gitu ya, yang kemarin lagi viral gitu ya. Nah, jadi kita harus satukan visi dulu. Investasi itu apa? Nah, modal termasuk investasi. Modal tidak masuk dalam investasi, teman-teman. Ya, jadi modal itu bukan investasi. Modal itu bukan investasi. Ya, jadi kita harus paham dulu investasi itu apa. Investasi adalah sebuah pengorbanan yang kita tidak tahu seberapa hasilnya. Bentar. Kembali lagi, Ustadz. Ya, investasi adalah sebuah pengorbanan yang kita tidak tahu seberapa hasilnya, tetapi dengan harapan untuk mendapatkan sesuatu yang lebih besar, itu yang namanya investasi. Contoh, ya, kita mengeluarkan atau kita membeli, contoh ya, membeli rumah, misalkan gitu. Ya, kita membeli rumah, kemudian rumah itu kita kontrakkan. Ya, jadi apakah rumah itu termasuk dari hasil investasi? Nah, pertanyaannya begitu. Kemudian kita membeli sawah. Kemudian sawah itu digarap menghasilkan padi, misalkan gitu ya. Kemudian nilai tanah itu nambah. Apakah itu bagian investasi? Iya. Karena kembali lagi bahwa kita tidak tahu ya, kenaikan harga tanah kita tidak tahu. Tapi yang jelas naik ya, dengan harapan kita akan mendapatkan sesuatu yang lebih besar dari yang kita keluarkan. Misalkan kita beli tanah sekarang ya, harganya per meter 1 juta. Setelah 5 tahun, tanah itu per meternya jadi 5 juta. Nah, ini adalah bagian dari investasi. Nah, jadi pertanyaannya, kalau definisi dari investasi seperti itu, maka modal apakah termasuk investasi? Ya, modal ternyata tidak masuk dalam investasi, teman-teman. Oke, berikutnya. Nah, investasi atau pengorbanan apa yang harus Anda lakukan dalam menjalankan bisnis One More? Kalau kita menjadi seorang pebisnis, maka waktu, uang, dan sikap mental ini yang harus kita korbankan. Ya, waktu, uang, sikap mental. Nah, kita berbicara tentang waktu, teman-teman. Yuk, Ustaz Amin. Ya, investasi waktu, contoh lah ya. Saya memberikan contoh tentang investasi waktu pendidikan, teman-teman. Ya, investasi pendidikan. Ya, pendidikan. Kita sekolah dari TK, SD, SMP, SMU, S1, misalkan gitu ya. Nah, kita memerlukan berapa waktu yang kita investasikan untuk sampai S1. Ya, kalau saya hitung di situ kita sampai 20 tahun. Ya, kita sampai 20 tahun. Pertanyaannya adalah, biasanya kan kalau kita sekolahkan anak sampai kuliah gitu kan, ya kita keluarkan waktunya sampai 20 tahun, kemudian kita berharap setelah lulus anak itu bisa mandiri, bisa bekerja. Nah, setelah lulus berapa hasilnya kira-kira? Nah, ini kita ngomong tentang investasi. Berapa hasilnya kira-kira? Halo? Boleh diketik dah. Kira-kira hasilnya berapa? Berapa per bulan? 10 juta? 5 juta? Halo? Ya. Iya, ini UMR ya, betul. Maksud saya ya UMR. Ya, Anda sudah investasikan 20 tahun ya, waktunya untuk sampai S1, kemudian setelah lulus UMR rata-rata ya. Kalau di Bekasi ini 5 juta lah, 4 juta 900 berapa begitu ya. Kalau di Bekasi ya, kalau di daerah pasti lebih kecil kayaknya. Kalau di daerah pasti lebih kecil, nggak tahu di Medan berapa ya UMR. Nah, kalau dari bisnis ini, ya, kalau dari bisnis ini kita dibutuhkan waktu 2 sampai 5 tahun, teman-teman. Waktunya, Anda harus siapkan waktunya, harus paham dulu.
Ya nggak bisa membangun bisnis itu dalam hitungan langsung sehari 2 hari jadi gitu, nggak ada. Ya kalau sehari 2 hari jadi, ya banyak orang yang sukses di bisnis, ya kan? 2 sampai 5 tahun. Anda harus menyediakan waktu untuk belajar. Nah, ternyata waktu belajar seperti malam ini, ya kan, yang kita lakukan setiap Selasa malam, Kamis malam, Minggu malam, ya. Kemudian waktu Anda mungkin setelah kerja, Anda bisa uangkan waktu table talk, ya, Anda presentasi, itu juga bagian dari investasi waktu itu. Dan itu membutuhkan waktu 2 sampai 5 tahun. Anda untuk menempa diri sebagai pebisnis, teman-teman. Ya, Anda bandingkan dengan harus 20 tahun, ya. Kemudian Anda bekerja sebagai karyawan digaji UMR. Nah, sekarang teman-teman, kita siapkan waktu 2 sampai 5 tahun. Anda lakukan setiap hari. Ya, nggak perlu lama. Ya, kalau Anda sudah punya pekerjaan atau sudah punya usaha, lakukan saja One More ini. Nggak usah lama-lama, 2 jam aja sehari. Halo, berapa jam? 2 jam sehari. 2 jam sehari khusus ngomongin One More. Lakukan setiap hari seperti Anda bekerja, seperti Anda berdagang, punya toko, lakukan saja 2 jam per hari. Tapi 2 jam itu khusus ngomong, ya, tanpa mengurangi pekerjaan Anda. Ya, kalau Anda di kantor, ya di kantor aja, nggak usah mencuri-curi waktu, nggak usah. Anda tetap bekerja di kantor. Terus 2 jamnya dari mana, Pak? 2 jamnya adalah kurangi dari jadwal nonton TV Anda. Biasanya kan nonton TV ini waktunya banyak gitu ya. Kurangi jadwal nonton TV Anda 2 jam deh, untuk berinvestasi waktu membangun bisnis One More ini. Yang biasanya mungkin habis pulang kerja langsung pulang, mungkin sekarang setelah pulang kerja Anda punya jadwal ketemu dulu, ya kan, dengan teman Anda, relasi Anda presentasi, misalkan begitu. Lakukan terus istiqomah 2 jam sehari saja selama 2 sampai 5 tahun. Insya Allah hasilnya lebih dari sekedar UMR, teman. Lebih dari sekedar UMR. Ya, padahal waktunya hanya 2 jam sehari. Bagi Anda yang masih punya kerjaan atau Anda punya usaha. Tapi bagi Anda yang pengangguran, nah ini kesempatan. Nah, kadang-kadang ini ya, kadang-kadang teman-teman yang pengangguran, yang sudah full time gitu, justru malah waktunya terbuang. Karena apa? Karena banyak buang sia-sia. Nah, coba teman-teman ya yang banyak waktunya itu, coba Anda benar-benar buat agenda setiap hari 2 jam aja, 2 jam saja Anda lakukan. Tapi kalau Anda pengen lebih cepat, ya lebih dari 2 jam, karena waktu Anda banyak kan gitu. Tapi bagi teman-teman yang waktunya sedikit, cukup 2 jam sehari, tapi Anda benar-benar ngomong, maka 25 tahun dari sekarang perubahan besar akan terjadi dalam hidupmu. Perubahan cara berpikir, perubahan mental, perubahan cara bersikap, perubahan ekonomi gitu, yang jelas di situ. Nah, oke. Menyediakan waktu belajar, ya, belajar untuk menjadi ahli, ya, saya bilang begitu. Jadi memang belajar untuk menjadi ahli sebagai pebisnis di network marketing One More International Asia. Ya, Anda harus siapkan itu. Nah, yang kedua, investasi yang dibutuhkan dalam bangun bisnis One More. Yang kedua adalah uang. Waktu, uang. Ya, berapa sih sebetulnya? Nah, ini saya hitung selama 5 tahun ini, teman-teman. Ya, saya hitung selama 5 tahun itu. Aktivasi, ya, Anda keluarkan 2,3 juta, misalkan ada yang basic lah ya. Kemudian pulsa 100.000 sebulan. Oh, ini saya hitung 3 tahun ya, mohon maaf, saya hitungnya 3 tahun. Saya ngitungnya selama 3 tahun. Jadi kalau pulsa 1 bulan 100.000 untuk apa? Untuk ngomong One More aja loh ya. Ya, maka ada 6 juta. Kemudian bensin, ya, Anda bensin. Ya, Anda hitung bensin per hari yang kebaca 10.000 lah, 1 liter. Ya kan, 1 liter itu kalau sepeda motor bisa berapa kilo, Om Arya? Seliter bisa berapa kilo? 20. Iya lebih, kayak mobil aja. Ya, 1 liter
Untuk sepeda motor itu rata-rata bisa berapa kilometer daya jangkaunya? Saya yakin bisa 40-an kilo bisa itu. Ya, satu hari 10 ribu dia. Ya, saya hitungnya begitu. Nah, itu kira-kira kalau 3 tahun perlu 10 juta. Investasinya dihitung ya. Kemudian membeli alat tools, katalog ya, kemudian flip chart ya, Anda beli alat bantunya. Kemudian sekarang teman-teman ada mulai pakai kuantum ya, pakai tes deteksi itu misalkan begitu. Ya, 1 liter 55 kilo coach. Pak Denny ya, oke lah. Ya berarti kan cukup lah ya, satu hari 10 ribu ya. Masa satu hari akan ya 55 kilo untuk naik motor aja keliling kan nggak mungkin juga ya. Ya anggap aja lah ya kan, oke lah. Kemudian acara table talk misalnya, atau boom offline bulanan ya. Anggap aja 1 bulan Anda keluarkan investasi untuk beli tiket itu 100 ribu. Ya 100 ribu untuk beli tiket. Maka selama 3 tahun 6 juta. Kemudian Anda bikin table talk. Ya, sekali table talk misalkan Anda untuk beli kopi, ya kan, atau beli teh, ya kan, kepada yang Anda undang misalkan 100 ribu lah, ya kan. Ya, sebulan saya hitung table talk-nya itu sekitar 10 kali table talk, anggap aja gitu. Berarti 1 juta. Nah, ini hal yang realistis teman-teman. Kemudian Anda ikut ODT misalkan, buat di training ya, nanti kalau kita buat di wilayah Anda 100 ribu misalkan ya. Ya, kemudian ikut Vision Day ke Turki ya. Ya ke Turki Anda investasikan 16 juta misalkan. Maka total selama 3 tahun yang kita keluarkan itu adalah 35 juta teman-teman. 35 jutaan yang Anda keluarkan selama 3 tahun membangun One. Oke, hasilnya bagaimana? Nah, hasilnya, ya kan? Nah, itu Anda bisa baca sendiri. Bagaimana kira-kira ya selama 3 tahun ya kan Anda benar-benar, kemudian setelah 3 tahun Anda punya profit ya, Anda punya penghasilan rata-rata 100 juta sebulan. Anda lakukan dari sekarang deh, 3 tahun dari sekarang, kemudian Anda punya penghasilan 100 juta sebulan. 100 juta. Anda keluarkan semuanya tadi 35 juta. Jadi bonus pertama 100 juta Anda itu sudah lunas dan sudah lebih dari uang yang Anda keluarkan. Dari sini paham nggak teman-teman? Ya, dari apa yang saya sampaikan ini paham nggak, ada gambaran nggak bahwa ternyata membangun One More ini ya investasinya nggak sebesar ya, tidak sebesar jika kita tadi dibandingkan dengan pendidikan. Kemudian ya kan, kemudian ya hasilnya Anda lihat UMR dan ya kan, dan di sini punya potensi tidak terbatas penghasilannya, ya kan, tidak terbatas. Nah, ini yang kadang-kadang membuat mental teman-teman ini kadang-kadang cengeng. Jadi di saat baru memulai belum kelihatan hasilnya besar, ya kan, waduh saya sudah keluar begini, sudah keluar begini. Nah, ini yang teman-teman harus pahami, bahwa memang membangun bisnis itu berproses. Tapi di saat proses Anda lewati, maka nanti hasilnya itu akan berlipat-lipat dari yang Anda keluarkan. Itu yang namanya investasi. Termasuk Anda siapkan waktu Anda untuk belajar. Ini mahal sekali loh teman-teman sebetulnya. Ya, sangat mahal. Ya, tapi teman-teman mungkin menyikapinya biasa saja gitu loh. Makanya saya selalu tetap mengajak teman-teman yang masih mau untuk selalu yang menggerakkan timnya untuk mau belajar agar apa, wawasannya berkembang, keyakinannya bertambah, kinerjanya bertambah, sehingga tidak perlu menunggu 3 tahun Anda punya penghasilan 100 juta per bulan gitu ya. Justru kalau Anda lakukan bisa jadi ya kan 2023 itu akan jadi kenyataan Anda punya penghasilan 100 juta per bulan, dan itu udah sangat untung sekali teman-teman ya.
Ini coba Anda lihat ya, seperti Pak Ismet itu lebih luar biasa lagi ya, 2,5 tahun sekarang totalnya 7 miliar, ini luar biasa loh ya. Belum ada 3 tahun loh Pak Ismet Iskandar itu, tapi totalnya sudah 7 miliar. Ya ini sesuatu yang menarik nggak kira-kira? Sementara yang dikeluarkan investasinya paling dasarnya segitu tadi. Ya, kira-kira siapa yang mau dan siap menyiapkan waktu, kemudian menyiapkan uang misalkan untuk beli tiket, untuk investasi tiket, kemudian untuk ikut training, beli pulsa, untuk ikut Zoom. Siapa yang mau ketika angka 1 coba? Ya, luar biasa ya. Oke, mari teman-teman pahami ya, sikap mental ini harus kita pahami teman-teman. Ya, oke, sekarang kita ngomong yang ketiga. Investasi ini yang paling penting teman-teman, yaitu sikap mental. Dalam menjalankan bisnis, mental itu yang paling utama sebetulnya. Mental ini, ya kenapa seorang pebisnis itu biasa memiliki mental lebih kuat? Karena memang banyak ujiannya. Seorang pebisnis itu banyak ujiannya. Jadi dalam menjalankan bisnis ini resikonya hanya satu. Resikonya satu. Ditolak. Betul nggak? Resikonya cuma satu, ditolak. Nggak ada resiko lain. Nggak sampai benjol-benjol. Ya. Resikonya cuma ditolak. Cuman karena resikonya ditolak itu kan ditolakkan pakai perasaan. Ini teman-teman banyak orang yang gagal membangun di sini karena apa? Karena pakai perasaan. Ditolak, dipikir, masukin hati gitu. Ini yang membuat langkahnya jadi berat. Padahal nggak penting. Sebetulnya ditolak ya udah ditolak aja gitu. Biarin aja cari yang lain. Seperti mental pengemis itu. Mental pengemis yang di lampu merah itu. Itu mentalnya luar biasa loh. Padahal mengemis. Ya, karena tidak setiap orang ngasih duit, tapi dia ditolak. Nggak dikasih duit kan ditolak berarti ya kan, ditolak dia pantang menyerah, dia cari lagi mobil berikutnya. Jadi nggak ada yang ngasih, tunggu sampai lampu merah, lampu hijau berikutnya ya, lampunya hijau tunggu sampai lampu merah, ada mobil datang dia minta lagi, nggak dikasih nggak masalah, pindah mobil belakangnya, nggak dikasih minta di belakangnya. Luar biasa mentalnya, pantang menyerah loh itu pengemis itu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, kita bukan pengemis, kita justru pemberi kabar baik. Kita memberikan kabar baik kepada orang lain, agar dia bisa sehat, agar dia bisa sejahtera. Sehat dengan produknya, sejahtera dengan bisnisnya. Mosok kita tawarkan, kita memberikan kabar baik, malah kita yang sedih ditolak. Harusnya yang sedih itu yang nolak Anda, bukan Anda. Jadi ini yang harus dibenerin teman-teman, ya kan? Yang pertama, siapkan mental untuk siap ditolak. Nah, ini paling penting. Siapa yang selama ini ditolak masih sedih? Ditolak masih sedih, ya. Saya yakin untuk pemula, teman-teman, ya walaupun Anda nggak ngaku, ya, pasti sedih. Ya kan? Ya, nggak apa-apa ngaku. Nah, tapi percaya sama saya. Terus saja lakukan. Terus saja biar ditolak orang. Karena di saat Anda sering ditolak, lama-lama kebal. Lama-lama ditolak orang itu kebal, biasa aja gitu. Nah, makanya mental Anda harus siap. Siap ditolak. Kemudian yang kedua, sikap mentalnya. Nikmati penolakan sebagai obat. Ya, jadi gini. Yakin. Ya, seperti pengemis tadi. Banyak mobil, atau banyak orang yang nggak ngasih dia, tapi dia yakin pasti ada yang ngasih. Makanya pengemis itu kalau didata, itu penghasilannya lebih tinggi dari pegawai negeri sipil.
lebih gede dari gaji PNS, bahkan gaji karyawan jauh, ya kan? Kenapa seorang pengemis penghasilannya bisa lebih tinggi dari UMR? Karena dia merelakan atau mengorbankan perasaannya. Pekerjaan yang membutuhkan perasaan atau yang mengobarkan perasaan, dia pasti hasilnya lebih banyak. Pasti hasilnya lebih banyak. Nah, ini teman-teman. Jadi, nikmati penolakan itu sebagai obat. Jadi, harus muncul keyakinan dalam dirinya bahwa, oke, saya ditolak satu, tapi saya yakin pasti ada yang mau. Jadi, kalau ditolak, Anda harus tersenyum. Jangan sedih. Ya, karena belum tentu yang nolak itu selamanya akan nolak. Suatu saat dia bisa menghubungi Anda loh. Tiba-tiba tanya, gimana bisnis kemarin yang kamu tawarin? Bisa jadi dia nolak sekarang, tapi lusa atau bulan depan dia bisa bergabung dengan Anda. Karena apa? Karena Anda terus melakukan dan gigih dalam membangun bisnis ini sehingga orang menilai Anda. Ya, apa ini Opa Ferry turu ya gitu? Maksudnya gimana? Ya, oke. Kemudian semakin sering ditolak, sebenarnya semakin dekat dengan orang yang mau. Nah, ini pasti. Sebetulnya, kalau Anda hindari penolakan, maka bisnis Anda lambat. Catat ya, kalau menghindari penolakan, Anda pengennya diterima, terus maka bisnis Anda lambat. Tapi kalau Anda siap menghadapi penolakan, maka bisnis Anda akan cepat. Kenapa? Karena semakin sering ditolak, sebenarnya semakin dekat dengan orang yang mau bertemu dengan Anda dan berpartner bisnis dengan Anda. Jadi sekarang Anda berfokus, hitung berapa kali penolakan Anda. Semakin banyak ditolak, berarti semakin dekat dengan orang yang diterima. Semakin sering ditolak, maka akan semakin dekat dengan orang yang akan menerima bisnismu. Nah, itu jadikan modal Anda. Kemudian, siapkan sikap mau bekerja sama. Nah, ini teman-teman sekalian, bahwa membangun bisnis ini kita sangat beruntung sekali ya. Di bisnis seperti ini itu di konsep ya, dibentuk dengan pola kerjasama, gotong royong. Ya, kita tidak punya ikatan bos dan anak buah, tapi kita secara sistem sudah didesain untuk mau gotong royong antara upline dan downline, ya kan, antara dengan yang lain, ya crossline gitu, misalkan begitu, harus bekerja sama. Karena bisnis ini akan bertumbuh di saat terbangun kerjasama tim. Ya seperti kemarin lah ya, seperti kemarin kita lihat final Piala Dunia, ya final Piala Dunia, ya ada Perancis dengan Argentina. Di Perancis ada bintang namanya Mbappe. Di Argentina ada bintang namanya Messi. Ya, tapi dalam satu tim sepak bola itu ada 11 orang yang bermain. Kalau hanya mengandalkan Messi saja atau mengandalkan Mbappe saja, saya yakin tidak bisa. Tapi karena ada kerjasama tim 11 orang, itulah terjadi kerjasama sehingga terjadi harmonisasi gerakan strategi gitu, yang dikelola ya strateginya itu semua dari pelatihnya. Jadi pelatih sudah membuat strategi, kemudian eksekutornya adalah 11 orang itu bekerja sama. Sama dengan bisnis ini teman-teman. Anda punya upline, Anda punya strategi, ya navigator. Gunakan pelatih Anda, deketin dia, jangan menjauh. Justru Anda harus mendekat. Karena beliau akan memberikan strategi-strateginya kepada Anda. Kemudian tugas Anda apa? Eksekusi. Anda eksekusi seperti Messi, seperti Mbappe di lapangan. Jika lini bertahan tidak bergerak sesuai arahan, maka pelatih pasti akan mengambil satu tindakan. Ya digantilah pemainnya, misalkan begitu. Ya, Anda dicopot, kemudian diganti dengan pemain berkarakter begini, menyerang, berkarakter bertahan. Ya, ini semua akan pelatih perhitungkan. Jadi Anda harus dekat dengan pelatih, jangan menjauh. Ini yang kadang-kadang kita ini lupa. Kita sering lupa, teman-teman bangun bisnis ini itu perlu kerjasama. Ya, makanya Anda harus siap mental untuk mau bekerja sama.
Kemudian rendahkan hati untuk melayani. Nah, ini paling penting teman-teman. Ya, karena kita ini bisnis manusia, tim kita ini manusia, ya, kita harus selalu mau berubah. Kalau diingatkan ada hal yang kurang bagus di dalam karakter kita, sikap kita, kemudian diingatkan oleh pelatih, ya, maka Anda berusaha untuk memperbaiki. Jangan justru malah baper. Ya, jangan justru malah baperan, karena baper itu, karena pebisnis nggak ada yang baper teman-teman. Kalau pebisnis baper maka pasti gagal. Ya, pebisnis nggak boleh baper. Termasuk anggota dewan dan pejabat pemerintah itu nggak boleh baper. Kalau baper nggak usah jadi itu deh gitu. Ya, kalau baperan nggak usah jadi begitu. Ya, nggak usah jadi pebisnis, nggak usah menjadi anggota dewan, nggak usah jadi pejabat publik. Ya, itu adalah profesi yang memang tidak boleh baper. Ya, teman-teman. Kemudian itu ya yang terakhir, buang baperan. Nah, sikap mental inilah yang harus kita miliki ya. Di luar sikap mental dasar sebagai seorang pebisnis itu harus disiplin, pantang menyerah, ya kan, selalu bangkit di saat terpuruk. Ini adalah sesuatu, ini yang dasar ya. Kalau ini lebih spesifik, tapi secara umum ya, secara umum untuk menjadi seorang pebisnis yang andal, pertama sikap mentalnya dia harus pantang menyerah. Dia harus melewati setiap hambatan, dia harus mencari jalan, mencari solusi bagaimana setiap permasalahan yang datang. Karena berbisnis itu banyak sekali masalahnya teman-teman. Tapi justru dengan banyaknya masalah itu dan kita berusaha selesaikan, disitulah Anda naik kelas, Anda akan terupgrade secara kepribadian, Anda akan terupgrade secara pengalaman, Anda akan terupgrade secara mental. Dan di saat mental Anda terupgrade, pengalaman Anda terupgrade, itu otomatis wadah uang Anda pasti akan diperbesar oleh Tuhan. Karena Allah akan memberikan rezeki sesuai dengan wadah kita. Kalau wadah yang kita siapkan kecil, ya dikasih kecil. Jadi kalau Anda ingin mendapatkan 100 juta per bulan, maka wadahnya harus diperbesar. Caranya apa? Tempa mentalmu, tempa pengalamanmu, naikkan kapasitasmu, naikkan keterampilanmu, skillmu, wawasanmu, naikkan semua. Itu adalah proses memperbesar wadah dari rezeki yang akan Anda terima. Karena Allah, Tuhan memberikan rezeki sesuai wadahnya. Ingat, kalau Anda cuma membawa ini misalkan gelas begini ya Anda akan dapat rezekinya segelas itu, nggak mungkin lebih. Ya, Anda punya plafon. Nah, makanya saya di ODT itu adalah bagaimana mereprogramming agar Anda memiliki wadah. Ya, tapi kalau Anda setelah diprogram terus diem yang sama sami mawon, ya, setelah diprogram Anda harus bergerak. Anda harus tingkatkan kualitasmu, Anda harus mau belajarnya lebih, Anda mau punya agenda lebih padat, ya. Disitulah maka Allah akan kasih wadah itu akan besar dan Anda akan diberikan rezeki lebih besar. Itu teman-teman. Jadi kira-kira siapa yang siap menjadi seorang pebisnis? Siap mentalnya, siap menyiapkan waktu 2-5 tahun untuk terus melakukan secara istiqomah, konsisten. Ya, kemudian Anda siapkan untuk misalkan beli alat dan sebagainya. Siapa yang siap, silahkan ketik Anda siap. Ya, silahkan ketik Anda siap. Belajar nggak usah disuruh-suruh, berarti sudah kebutuhan, keperluan Anda. Saya harus belajar. Ya, saya harus tingkatkan kapasitas diri saya harus siapkan semua itu yang harus tertanam di dalam diri Anda. Kalau Anda ingin wadahnya makin besar, ya, Anda harus wadahnya makin besar. Anda harus ngecek diri Anda. Ya, Anda harus ngecek diri Anda. Hari ini sudah lebih baik enggak dibandingkan kemarin? Hari ini Anda lebih baik enggak daripada kemarin? Anda melakukan lebih enggak hari ini dibanding kemarin? Teman-teman, percayalah, jika Anda berpikir Anda melakukan ini lebih, belajar lebih, tempa mentalmu, ya kan, siap ditolak, siapkan mental untuk ditolak. Ya, jangan baperan.
mau bekerja sama, maka saya pastikan, insya Allah saya pastikan Anda akan punya penghasilan minimal 100 juta sebulan. Dan rasakan penghasilan itu masuk ke rekening Anda. Itu pesan saya malam ini, sharing saya malam ini. Jadi siapkan untuk belajar, jangan terpaksa, harus memiliki. Anda harus merasa memiliki, saya harus belajar. Ya, saya harus meningkatkan kapasitas diri saya dengan baca buku, ya kan, dengan mendekat dengan upline, ya kan, sering komunikasi dengan upline sehingga terjadi sharing pengalaman. Ini akan membuat kapasitas Anda cepat naik, dan di saat kapasitas naik, wadah rezeki Anda akan besar, maka bonus dolar pun akan besar. Siap? Ya, saya yakin Anda semua siap. Oke, Mas Asad, mungkin itu yang bisa saya sharingkan malam ini. Kalau misalkan ada tanya jawab, masih ada waktu ya. Boleh. Oke, masih ada waktu, Coach. Kurang lebih sekitar saya kembalikan ke Mas 18 Asad menit ya. lagi ya. Ada waktu Oke, 18 terima kasih. menit ya. Siap. Oke, teman-teman, ketik angka 111 untuk coach kita malam hari ini. Luar biasa. Keren materinya malam hari ini ya. Oke, terima kasih banyak Coach Eko atas sharing ilmunya malam hari ini. Ini dahsyat ini teman-teman ya. Kita diberikan pemahaman, bahkan hitung-hitungannya sampai sukses ya. Hitung-hitungannya sampai punya income 1 miliar total earn-nya. Ini keren banget ini ya. Oke, teman-teman ya. Kita malam hari banyak belajar dengan apa yang beliau sampaikan malam hari ini. Ini menjadi bekal kita tentunya ya. Ternyata untuk membangun bisnis modalnya tidak hanya 100% modal uang. Ternyata ada modal-modal lain yang harus kita siapkan teman-teman ya. Dan ini menjadi bekal kita untuk meraih kesuksesan tentunya di menyongsong di tahun 2023 ini teman-teman ya. Menjadi legend of the future ya. Oke, teman-teman semua ya. Sampai di sini ada yang perlu didiskusikan atau pengen ditanyakan tentang materi yang sudah disampaikan tadi, boleh teman-teman? Kalau ada yang ditanyakan, kami persilakan ya, mumpung ada waktu kurang lebih 16 menit lagi ya sebelum jam 9 malam. Oke? Ada yang ditanyakan? Ya, boleh cung tangannya atau buka mic dan videonya ya untuk bertanya ya, atau buka mic-nya ya. Oke? Teman-teman? Wah, ini kayaknya udah paham semua ini ya. Oke, Coach Eko, kira-kira untuk menutup acara kita malam hari ini ada closing statement-nya dari Coach Eko? Ya. Silakan. Ya, oke teman-teman sekalian, ini kembali lagi, ini adalah momentum di akhir tahun 2022. Anda jangan buang waktu untuk berfoya-foya untuk merayakan perubahan tahun. Tapi coba manfaatkan waktunya Anda untuk mengevaluasi hidup Anda. Sudah pencapaian apa di tahun ini yang sudah Anda wujudkan buat keluarga Anda? Kemudian, jika sudah Anda merenungkan itu, jika belum banyak yang bisa Anda wujudkan untuk kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga Anda, maka putuskan. Anda segera tulis resolusi tahun 2023. Anda ingin seperti apa di tahun 2023? Anda ingin berikan apa kepada keluarga Anda? Anda ingin merubah sikap apa? Anda coba semua melakukan kontemplasi, melakukan perenungan di akhir tahun ini. Jangan justru berfoya-foya dengan gemerlapnya orang-orang ya. Kita harus melakukan yang berbeda. Ya, kita harus melakukan perenungan diri ya, karena jangan sampai kita membuang waktu, jangan sampai waktu kita terbuang sia-sia teman ya, karena kita tidak tahu umur kita sampai kapan, kita tidak pernah tahu ya. Setiap hari mendengar kabar orang meninggal, setiap hari mendengar orang kembali ke yang menciptakan. Bisa jadi kita juga seperti itu. Jangan sampai kita tiba-tiba dipanggil dan tiba-tiba kita baru sadar. Ternyata selama hidup kita belum melakukan sesuatu yang berharga buat keluarga yang kita cintai. Yuk, mulai buat resolusi tahun 2023. Kemudian, Anda paksa diri Anda untuk meningkatkan kapasitas, upgrade, naikkan kemampuan Anda, naikkan skill Anda, naikkan wawasan Anda,
ya. Kemudian naikkan ikhtiarnya. Ya, kalau saya ngomong ikhtiar ini ada dua ikhtiar, yaitu ikhtiar langit dan ikhtiar bumi. Lakukan ikhtiar buminya lebih. Ya, dengan Anda melakukan aktivitas, dengan bekerja, dengan menjalankan bisnis One More, lebih aktivitasnya itu ikhtiar bumi. Tapi ada ikhtiar langit, yaitu ikhtiar bagaimana Anda semakin mengetuk sang pemilik rezeki, mengetuk sang pemilik dunia ini, ya, dan seisinya ini. Ketuklah, gitu ya, mintalah bersungguh-sungguh, ya. Maka insya Allah tahun 2023 saya doakan semua dari teman-teman ini mempunyai kehidupan yang lebih sehat, mempunyai mental yang lebih positif, mempunyai kesejahteraan di keluarganya, penghasilannya, bisnisnya berkembang kemana-mana di seluruh Indonesia bahkan dunia. Ya, kemudian selalu rendah hati, memiliki mental yang rendah hati, mau belajar. Dan saya yakin kita bergandengan tangan, ya, kita terus istiqomah, kita terus konsisten, kita lakukan terus, kita bangun komunikasi, jangan malu-malu jika Anda ingin mengupgrade diri Anda, mendekatlah dengan mentor Anda. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Mas Arsyad. Sukses buat kita semua, dan kita sambut 2023 dengan penuh optimis, penuh keyakinan, penuh niatan untuk berubah lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat malam nih Pak Ceko FD. Oke, makasih teman-teman semua ya, itu closing statement yang udah disampaikan oleh Aprian Keko ya. Satu hal yang perlu kita pahami teman-teman, untuk menjadi seorang pelari maraton tentunya ya, untuk pelari jarak jauh itu memang ya kecepatan juga penting, tapi bukan kecepatanlah yang menjadi hal dasar untuk menjadi seorang pelari maraton. Dengan Anda cepat juga lebih bagus kalau stamina Anda bisa maksimal ya, tapi konsistensilah yang membuat kita menjadi sang juara. Oke teman-teman semua, sampai ketemu di acara Zoom meeting berikutnya ya, dan sampai ketemu di Bali ya bulan Mei di bulan 2 ya, di acara Legend of the Future. Dan teman-teman yang di dalam ruangan ini, kita akan ngobrol lagi di Bali, dan Anda bukan berperingkat sebagai member baru, tapi paling tidak Anda menjadi seorang apprentice. Saya Muhammad Arsyad ya, dari Kota Puruk Cahu, Kalimantan Tengah, pamit undur diri. Sampai ketemu di acara berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.